Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 ingin melakukan presentasi terkait dengan tugas kedua mata kuliah pengujian perangkat lunak. Sebelum masuk pada soalan yang pertama, perkenalkan nama saya Muhammad Adilasya dengan stambuk 130202285 mata kuliah penguji perangkat lunak, program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Muslim Indonesia. Nah, pada tugas kedua, soalan yang pertama yaitu gunakan setiap tahapan dari teknik pengujian white box untuk diterapkan pada studi kasus Anda, yaitu studi kasus aplikasi pengelolaan tabungan harian berbasis web, serta buatlah kesimpulan dari tiap tahapan. Untuk menjawab dari soalan yang pertama ini, langkah pertama yaitu mengubah unit program menjadi program. Unit program yang diuji adalah keseluruhan logika utama pada script.js, terutama bagian fungsi render, fungsi button save, handler hapus data, handler export CSV. Dari kode tersebut dibuat flow graph berdasarkan keputusan logika. Node dengan simbol N dalam flow graph. Langkah yang pertama yaitu start program, kemudian load data dari local storage, kemudian render saldo, lalu loop tabel transaksi, kemudian percabangan transaksi in atau out, kemudian langkah selanjutnya loop grafik 7 hari, langkah selanjutnya percabangan yaitu berupa kecocokan tanggal dengan 7 hari terakhir, kemudian percabangan tambah data yaitu validasi tanggal dan nominal lebih dari 0. Kemudian percabangan hapus data, tombol klik, kemudian percabangan konfirmasi hapus yes atau no, lalu percabangan ekspor apakah data kosong, lalu terakhir langkah yang terakhir yaitu end program. Kemudian berikutnya yaitu edge dengan simbol E dalam flow graph. Langkah yang pertama start atau load data, kemudian dari load data ke render saldo, dari render saldo ke loop tabel, kemudian output tabel, lalu percabangan pemasukan atau pengeluaran 2 edge di sini, kemudian loop grafik 1 edge setiap iterasi, kemudian pencocokan tanggal 2 edge, validasi input 2 edge, hapus transaksi 2 edge, konfirmasi hapus 2 edge, ekspor data 2 edge, kemudian yang terakhir semua menuju N. Jadi total edge-nya tadi berjumlah 20 dan total node atau N tadi 12. Kemudian selanjutnya yaitu menghitung ukuran kompleksitas logika unit. Rumus perhitungan kompleksitas siklomatis yaitu V dalam kurung G sama dengan E dikurang N ditambah 2. Nah, untuk nilai dari E-nya tadi 20, kemudian dikurang dengan N-nya 12, ditambah dengan 2 sama dengan 10. Jadi interpretasinya kompleksitas logikanya sama dengan 10. Artinya ada 10 independen path yang wajib diuji. Program masih dalam batas aman karena kompleksitas kurang dari 15. Kemudian untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada anggota kelompok. Kepadanya kami persilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Yasir Mubarak dan stambuk 13020220187 dari kelas C3 pengujian perangkat lunak, program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Tugas yang kedua. Bagian C, menentukan execution path dan test case. Berikut 10 jalur independen sesuai perhitungan V of G. Pertama, render saat data kosong. Data sama dengan array kosong, tabel kosong, dan saldo 0. Phase kedua,
render saat ada transaksi pemasukan. Transaksi dengan tipe in ditampilkan sebagai pemasukan. Page ketiga, render saat ada transaksi pengeluaran. Transaksi dengan tipe out ditampilkan sebagai pengeluaran. Page 4, grafik transaksi cocok dengan 7 hari terakhir, tanggal cocok sehingga nilai grafik bertambah. Page 5, grafik transaksi tidak cocok dengan 7 hari terakhir sehingga nilai grafik bernilai 0 pada hari tersebut. Page 6, tambah data valid, tanggal terisi dan nominal lebih dari 0, maka data ditambahkan. Page 7, tambah data tidak valid. Tanggal kosong atau nominal kurang dari atau sama dengan 0, maka muncul alert. Page 8, hapus data dengan konfirmasi yes, transaksi berhasil dihapus. Page 9, hapus data dengan konfirmasi no, tidak terjadi perubahan data. Page 10, ekspor data, jika data kosong maka muncul alert. Jika data ada maka file CSV diunduh. Test case berdasarkan execution path. Berdasarkan 10 execution path yang telah ditentukan, dibuat 10 test case yang masing-masing mewakili satu jalur independen. Setiap test case memverifikasi kondisi utama sistem, yaitu render data, grafik, penambahan data, penghapusan data, dan proses ekspor dengan hasil yang sesuai dengan jalur eksekusinya. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengujian white box dilakukan flow graph memiliki 12 node dan 20 edge. Kompleksitas logika aplikasi diperoleh sebesar 10, sehingga diperlukan 10 test case yang mewakili 10 jalur independen untuk memastikan seluruh logika program telah diuji. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu nomor 2. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Mubarako, stambuk 13020220156 dari kelas C3 matkul pengujian perangkat lunak. Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer dari Universitas Muslim Indonesia. Soal nomor 2 adalah pilihlah dan analisis teknik pengujian black box yang tepat diterapkan pada studi kasus sesuai spesifikasi kebutuhan, serta jelaskan alasan beserta simpulkan dari analisa Anda. Laporan analisis teknik pengujian black box. Laporan ini membahas pemilihan dan analisis teknik pengujian black box yang paling sesuai diterapkan pada aplikasi pengelolaan tabungan berbasis JavaScript. Pengujian dilakukan dengan melihat fungsi utama aplikasi tanpa melihat detail code, melainkan berdasarkan perilaku dan kebutuhan pengguna. Yang pertama, pemilihan teknik pengujian black box. Beberapa teknik pengujian black box dinilai paling tepat untuk aplikasi ini, yaitu equivalence partitioning. Teknik ini digunakan untuk mengelompokkan input ke dalam kategori yang dianggap mewakili perilaku yang sama. Pada aplikasi tabungan, teknik ini cocok diterapkan untuk menguji input tanggal, nominal, jenis transaksi, dan catatan. Dengan membagi input menjadi kelompok valid dan tidak valid, pengujian bisa dilakukan lebih efektif tanpa harus menguji semua kemungkinan nilai. Poin kedua, boundary value analysis. Teknik ini digunakan untuk memeriksa nilai batas dari input yang sering menjadi sumber kesalahan. Contohnya pada aplikasi ini adalah nilai nominal, 0, 1, dan nilai besar, serta data transaksi yang berada pada batas perhitungan grafik 7 hari terakhir. Poin ketiga, decision table testing. Teknik ini cocok untuk menguji fitur yang memiliki kombinasi kondisi yang menghasilkan keluaran berbeda. Pada aplikasi tabungan, teknik ini relevan untuk memeriksa validasi penyimpanan data, atau misalnya kombinasi antara tanggal ada atau tidak dan nominal valid atau tidak, serta proses penghapusan transaksi yang melibatkan konfirmasi pengguna. Poin keempat, state transition testing. Teknik ini cepat digunakan karena aplikasi memiliki perubahan keadaan, misalnya dari kondisi tidak ada data menjadi ada data, dari modal tertutup menjadi terbuka, atau dari data tersimpan hingga dihapus. Pengujian ini memastikan bahwa perpindahan antar keadaan berjalan sebagaimana mestinya. Poin terakhir, scenario testing. Teknik ini cocok digunakan untuk menguji alur penggunaan aplikasi secara menyeluruh, seperti menambah transaksi, melihat saldo berubah, menghapus transaksi, dan mengekspor data. Teknik ini membantu memastikan bahwa semua fungsi aplikasi berjalan lancar ketika digunakan secara berurutan sebagaimana pengguna alami.
Selanjutnya saya akan memberikan materi selanjutnya kepada anggota kelompok saya. Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sufrial dengan NIM 130220189 dari kelas C3 mata kuliah pengujian perangkat lunak. Prodi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Nah, jadi yang kedua itu adalah alasan pemilihan teknik. Nah, jadi teknik-teknik ini dipilih atas sesuai dengan karakteristik masing-masing, termasuk pada aplikasi yang kami ambil, yaitu di mana dia berorientasi pada input pengguna, manipulasi data sederhana, dan perubahan tampilan secara langsung. Nah, aplikasi ini tidak memiliki perhitungan kompleks, namun sangat bergantung pada validasi input, kejelasan respon, dan konsistensi tampilan. Nah, pengujian black box menjadi penting karena sebagian besar risiko kesalahan itu muncul bukan dari struktur kode, tapi melainkan dari interaksi pengujian dan validasi sistem. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya kami persilakan untuk rekan kami. Baik, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raya Fahrul Kadari dengan NIM 13020230016, kelas C3, mata kuliah pengujian perangkat lunak, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia. Tugas kedua. Baik, jadi kesimpulan dari materi ini yang tugas 2 ini adalah berdasarkan evaluasi teknik black box yang paling efektif diterapkan adalah equivalence processing dan boundaries avalanche analysis untuk menguji input pengguna decision table, untuk memeriksa komunikasi logika aplikasi, state transition untuk memastikan perubahan keadaan berlangsung sesuai harapan, serta skenario testing untuk melihat keseluruhan alur pengguna. Pengguna gabungan teknik ini memastikan aplikasi bekerja untuk dengan kebutuhan pengguna, tanggung menghadapi input tidak valid, dan tetap konsisten dalam setiap kondisi pengguna. Baik, itulah presentasi kami dari kelompok 2, yaitu materi aplikasi sistem real prototype dan pengukuran perangkat lunak dengan metode direct atau indirect. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.